Bab 701. Mereka mengira itu adalah kekuatan sejati Ye Jitian sekarang, tetapi siapa yang mengira bahwa Ye Jitian pada saat ini adalah kekuatan Raja Iblis Kunlun Su. Kulit Jian Suesen sangat berubah, dan bahkan lebih sulit untuk melihat yang ekstrim. Seolah-olah dia telah mengalami penghinaan besar. Melihat para murid dan tetua yang tersebar di sekitarnya, kemarahan di hatinya langsung melesat ke atas kepalanya. Sial! Dia ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih mengeluarkan sepotong batu giok dari sakunya, yang mirip dengan ponsel Huaxia. Digunakan untuk komunikasi antar sekte. Dia tidak berani bertaruh pada nasib aliansi darah, bahkan dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan yang Ye Jitian tunjukkan barusan. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah dia tidak bisa menggerakkan pedangnya. Jika tidak, Anda pasti akan mati. Dia harus menemukan sekutu, keberadaan Ye Qilian ini terlalu menantang surga. Jika Anda membiarkan dia pergi hari ini, lain kali aliansi darah akan dihancurkan. Tidak peduli apa, Ye Jitian harus mati. Setetes esensi darah menembus ke dalam batu giok, dan cahaya berkedip. Aku menemukan Ye Jitian. Putra ini ada dalam aliansi darahku. Kunlun telah menandatangani sekte 100 sekte untuk diburu, dan semua orang akan mengirim pasukan mereka untuk datang. Jika Ye Jitian dibebaskan hari ini, maka lain kali 100 sekte kita akan binasa. Setelah berbicara, dia langsung menghancurkan batu giok itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sekte datang untuk mendukung. Beberapa sekte yang dekat dengan aliansi darah pasti akan berani datang segera setelah mereka menerima berita. Setelah melakukan semua ini, mata Jian Sui menjadi dingin, dan dia pergi dengan liar ke arah Chen Ye. Tombak panjang langsung di tangannya. Pedang itu dapat dikendalikan, tetapi dia tidak percaya bahwa tombak itu juga dapat dikendalikan. Ye Jitian, bagus. Bagus sekali. Aku ingin belajar, apa yang bisa kamu lakukan. Setelah kata-kata itu jatuh, tombak panjang di tangannya menembus udara. Di atas langit, awan petir bergulung dalam sekejap. Pada gilirannya, petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menghantam tombak dengan keras. Pukulan ini memicu petir yang ganas. Guntur dan kilat seperti baju besi yang mengenakan tubuh penenggelam darah pedang. Mata Jian Suesen bersinar dengan haus darah dan kegilaan. Dalam sebulan terakhir, berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh Ye Jitian dalam aliansi darah. Sejak insiden di Paviliun Yibao, aliansi darah telah menjadi lelucon Kunlun Su. Siapa yang mau menanggung rasa malu ini? Tidak peduli apa, Ye Jitian harus mati. Chen Ye melihat tombak panjang yang penuh dengan guntur dan kilat yang ganas, paksaan dan kekuatan ini jauh dari apa yang bisa dia lawan sekarang. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa membuka jarinya, pedang poyang, ayo. Guntur dan kilat jimat kehidupan Chen Ye meledak, dan 10.000 ilmu pedang mengembun, dan bayangan pedang tampaknya puluhan kaki, dan itu juga berubah menjadi guntur dan bertabrakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Tapi kali ini, Chen Ye mundur 30 langkah. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Aliansi darah adalah penguasa sekte. Kekuatannya jauh melebihi para tetua, bagaimana kekuatan penuh lawan bisa bersaing. Jian Suesen menunjukkan senyum sukses di sudut mulutnya, Ye Jitian, Kunlun dikabarkan berada di dunia maya, kekuatanmu ada di Void Return Realm, dan sekarang tampaknya kekuatanmu yang sebenarnya ada di Sein Realm di Paling. Itu saja. Seluruh Kunlun Su telah ditipu olehmu. Tapi darah pedangku tidak akan tenggelam. Kamu membunuh begitu banyak murid aliansi darahku. Hari ini, aku akan memenggal kepalamu dan menggantungmu di luar pintu selama 3 hari. Biarkan semua orang kuat di Kunlun Su tahu bahwa darah pedangku telah membunuh mimpi buruk Ye Jitian. Napas Jian Suesen meledak, dan arti tombak meledak. Dalam sekejap, energi spiritual surga dan bumi berkumpul menuju tombak dengan panik. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya membanjiri udara, mengguncang udara. Perlahan-lahan, tombak itu terlepas dari tangan pedang yang berlumuran darah, dan menyapu ke arah Chen Ye. Angin dingin melolong, niat membunuh melanda. Tombak panjang itu sepertinya berubah menjadi 1000 kaki dalam sekejap. Jian Suesen Zenqi bertindak di atas kakinya dan digantung di udara. Matanya sedikit menyipit, dan sedikit kegembiraan terus muncul di hatinya. Pada saat ini, Chen Ye menyaksikan tombak itu datang, dan kepalanya menoleh dengan cepat. Energi kemarahan dan tiannya hampir sepenuhnya hilang, dan sulit untuk menahan pukulan ini.
Itu benar-benar tidak berhasil, dia hanya bisa meminta Master Duan Leiren untuk mengambil tindakan. Dia juga memiliki 4 pil kekosongan abadi. Guru Duan Leiren pernah berkata bahwa pil kosong dan pil padat sangat penting baginya. Bahkan membuatnya terwujud. Setelah itu nyata, itu bisa ditembakkan untuknya di kehidupan nyata. Melihat tombak itu semakin dekat, Chen Ye berhenti memikirkannya, dan hanya ingin berkomunikasi dengan Duan Leiren, tetapi Yu Guang memperhatikan jarum perak kuno di kuburan reinkarnasi. Ini diperoleh ketika dia memahami cara medis Lin Qingxuan di depan tablet batu di puncak Qingxuan. Jarum perak ini memadatkan energi spiritual itu. Lin Qingxuan memberitahunya bahwa jarum ini akan menjadi salah satu alat penyelamat hidupnya yang paling penting, meskipun dia tidak menjelaskan lebih lanjut, Chen Ye bisa merasakan kehebatan jarum perak itu. Detik berikutnya, jarum perak muncul di antara kedua jarinya. Begitu jarum perak keluar, awan hitam besar melonjak di atas langit. Tutupi langit, seolah-olah kiamat akan datang. Bahkan Lei Yun, yang darah pedangnya tenggelam di atas kepalanya, merasa ada yang tidak beres dan tiba-tiba menghilang. Jian Suesen tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Sebuah visi alami, apakah ada perubahan? Dia memandang pemuda itu tidak jauh dan menemukan bahwa pihak lain tidak menggunakan senjata apapun. Sebaliknya, dia memegang jarum perak di tangannya. Wah, mungkinkah kamu masih ingin menggunakan jarum perak untuk melawan senjata petir roh darahku? Mencari kematian. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa senjata petir roh darahku dibuat oleh seorang master besar 1000 tahun yang lalu dengan semua kerja kerasnya, jangan coba-coba mematahkannya dengan kekuatan apapun. Poin kuncinya adalah bahwa senjata ini dan aku sudah menumpahkan darah untuk mengenali tuannya, hanya aku yang bisa mengambil kendali. Selama 100 tahun, senjata petir roh darah telah terkontaminasi dengan kehidupan setidaknya 1000 orang. Dan kamu adalah keberadaan terkecil di antara mereka. Mati. Dengan raungan, cahaya tombak tiba-tiba berakselerasi dan menusuk ke arah dada Chen Ye. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan pada saat ini, Chen Ye, menyaksikan tembakan itu semakin lama semakin dekat, tidak lagi ragu-ragu, meskipun saya belum menggunakannya, tetapi Lin Qingxuan sangat yakin bahwa dia pasti tidak lemah. Jarum perak, biarkan aku melihat kekuatanmu hari ini. Chen Ye memindahkan jarum perak 2 jari. Dalam sekejap, sinar cahaya terpancar dan tertutup. Wosh! Dengan suara, jarum perak terlepas dari lengan Chen Ye dan terbang keluar. Tampaknya menuju ke arah senjata guntur roh darah. Ledakan. Niat membunuh tiba-tiba meningkat, dan kekuatan langit dan bumi digunakan sepenuhnya. Energi tanpa batas, kental, jarum perak kecil benar-benar melebar di tempat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tombak merah tua. Semburan suara renyah datang. Itu bahkan membuat semua orang menyadari dalam keadaan kesurupan bahwa tombak panjang 100 sang akan menembus semua yang ada di depannya. Ding! Tombak panjang Baizang merah bertabrakan langsung dengan tombak guntur roh darah. Tombak guntur roh darah yang awalnya kuat menjadi sangat kecil pada saat ini. Setelah suara keras, pistol guntur roh darah Jian Suesen langsung berubah menjadi bubuk. Tidak ada satu pukulan pun yang bisa menghentikannya. Ini masih jauh dari selesai. Gelombang udara yang ganas tiba-tiba melonjak, api yang menyilaukan berkedip, dan tanah bergetar hebat. Tombak panjang 100 sang tenggelam ke arah pedang lagi. Setelah jatuh, itu akan langsung berubah menjadi kabut darah. Pembangkit kekuatan aliansi darah yang tersisa benar-benar ketakutan, siapa yang mengira bahwa pukulan ini akan sangat menakutkan. Poin kuncinya adalah benda sialan ini dibentuk oleh jarum perak. Jian Suesen tersenyum kaku. Seluruh tubuhnya dingin, seolah terkunci oleh kematian. Bab 702. Kekuatan macam apa ini? Ini bukan seni bela diri. Ini adalah teknik medis yang menghilang. Lin Qingxuan. Lin Qingxuan di zaman kuno pernah melakukan pukulan ini. Mata Jian Suesen tiba-tiba menatap Chen Ye, dan suara ketakutan terdengar, Ye Jitian, siapa kamu? Mengapa kamu masih tahu cara menyembuhkan? Mengapa? Melihat bahwa 100 tombak panjang akan jatuh, Jian Suesen tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkannya. Jika dia ingin hidup, dia harus menghentikannya. Tanpa berpikir lagi, dia dengan cepat mengeluarkan setetes darah. Pada saat yang sama, jari-jari dengan cepat mencubit keputusan. Sebuah pintu merah kuno tiba-tiba berdiri. Berdiri di hadapannya. Pintu merah itu kuno,
dengan karakter Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Ini adalah inti dari aliansi darah, dan begitu juga tato di leher setiap aliansi darah. Ini juga merupakan sarana terbesar tingkat sedimentasi eritrosit pedang. Dia tidak punya pilihan sekarang. Begitu pintu merah keluar, langit bergetar. Pintunya tertutup, seolah-olah penghalang merah terbentuk di sekitar darah pedang. Sebuah keagungan yang luar biasa meresap. Dan tombak panjang Baizhang tidak berhenti sama sekali. Kekuatan langit dan bumi semuanya ada di dalam tombak panjang 100 zang, dan kekuatan langit dan bumi dapat digunakan sendiri. Cara pengobatan berubah, semuanya diam. Tampaknya telah membentang tahun-tahun sejarah yang tak tertandingi, menusuk langit dan bumi menjadi dua. Setengah untuk hidup, setengah untuk mati. Awan gelap besar yang tampak seperti akhir hari juga pecah, dan seberkas cahaya menyelimutinya. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, gunung dan sungai terdiam. Pintu merah tidak bisa dihentikan sama sekali, dan langsung hancur. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah meminimalkan kekuatan tombak panjang Baizhang. Pada saat ini, seolah-olah dua planet bertabrakan, ada api yang tak berujung. Gelombang udara meledak, dan dengan Chen Ye dan Jian ESR sebagai pusatnya, bumi dengan radius beberapa ratus meter tampaknya terbalik. Istana aliansi darah yang dulunya megah diratakan dengan tanah di tempat. Debu beterbangan dan kerikil berhamburan. Ratusan tombak menyentuh ESR pedang dan langsung menusuk. Engah. Jian Suesen memuntahkan seteguk darah. Tubuh dipaku ke reruntuhan seperti paku. Tidak mati atau sia-sia. Dia ingin berbicara, tetapi harga dari setiap kata adalah memuntahkan darah. Chen Ye di samping terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa jarum perak akan memiliki kekuatan seperti itu. Ini terlalu menakutkan. Baru saja dia akan melangkah, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tidak hanya itu, aura dantiannya menghilang sama sekali. Serangan balik yang kuat membuatnya memuntahkan seteguk darah dan hampir jatuh. Dia menemukan bahwa jarum perak itu kuat, tetapi efeknya bukan yang bisa dia tanggung sekarang. Chen Ye dengan cepat mengeluarkan beberapa ramuan dan pil obat dan mengunyahnya. Masih tidak ada gunanya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menahan rasa sakit, selangkah demi selangkah menuju darah pedang yang menghilang. Tubuh Jian Suesen terlalu malu, meskipun dia terluka parah, wajahnya masih mengerikan. Kamu Sitian, aku tidak peduli dari mana asalmu. Kamu membunuhku dan menghancurkan aliansi darah, yang hanya akan membuat pasukan yang tak terhitung jumlahnya di Kunlun Su ingin membunuhmu lebih banyak lagi. Keberadaanmu tidak toleran terhadap langit dan bumi, dan Kunlun bahkan lebih tidak toleran. Aturan yang ditetapkan oleh Kunlun Su selama ribuan tahun telah dihancurkan olehmu. Kekuatan dan sekte di belakangmu, semua orang di sekitarmu akan mengalami kecelakaan. Ini bukan alarm. Chen Ye mengabaikannya, tersenyum, dan memegang pedang poyang di tangannya. Bahkan jika seluruh tubuh tidak nyaman, Jian Suesen harus mati. Pada saat ini, Chen Ye tampaknya menjadi pedang pembunuh di luar tubuh, cahaya pedang berkedip, dan energi pedang meluap. Satu tatapan sepertinya bisa menghancurkan segalanya di dunia. Dia melirik mayat di sekitarnya dan tersenyum, Jian Suesen, tidakkah kamu ingin tahu seperti apa aku? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Chen Ye meraih topeng dengan tangan kirinya, dan topeng itu dilepas, memperlihatkan wajah tampan. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Atmosfer benar-benar memadat. Mata Jian Suesen hampir keluar. Ye Jitian sebenarnya adalah Chen Ye dari Tiongkok. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Jitian ingin menyelamatkan Ye Tianzeng. Ini adalah ayah dan anak, mengapa tidak menyelamatkannya? Bahkan, dia sudah curiga sejak awal, ada berbagai tanda, dan detail keduanya terlalu kebetulan. Tetapi ketika dia membandingkan kekuatan Chen Ye dengan Ye Jitian, sepertinya tidak mungkin. Tiba-tiba, pedang panjang sedingin es mendarat dengan kuat di leher Jian Suesen. Itu adalah Chen Ye. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Aliansi darahmu seharusnya tidak pernah salah. Jika kamu menyentuh orang tuaku, aku akan memenggal kepalamu hari ini. Jian Sue tenggelam dan matanya menyusut, dia bisa merasakan pedang itu menembus kulitnya, dan jika dia mendekati Bi, dia pasti akan mati. Chen Ye, jika kamu rela melepaskanku, kamu dan aku akan memastikan bahwa air sumur tidak akan menyebabkan air sungai. Juga,
Aku sudah memberitahu sekte lain yang akan datang. Jika kamu ingin pergi dari sini, tidak mungkin tanpaku. Kamu menghancurkan aliansi darah hari ini, dapatkah kamu menjamin bahwa lain kali 100 sekte menembakmu, kamu memenuhi syarat untuk hidup? Jian Suesen hanya ingin terus berbicara ketika dia mendengar langkah kaki tiba-tiba muncul. Tidak mengherankan, itu adalah sekte terdekat. Tidak banyak orang, hanya 50 orang kuat. Tapi sekarang tubuh Chen Ye hampir roboh, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. 50 orang menarik napas dalam-dalam ketika mereka melihat bahwa aliansi darah dan pedang itu sangat memalukan dan mengerikan. Pedang ESR bisa merasakan kelemahan Chen Ye, dan kekuatan jarum perak diperkirakan menjadi kekuatan terkuat Chen Ye. Dengan kondisi Chen Ye saat ini, dia tidak dapat menanggung beban siapapun, ini adalah kesempatan terbesar. Master Sekte yang baru tiba melihat pemandangan yang mengejutkan dan berseru, ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Jian Suesen memikirkan segalanya, dan buru-buru meraung, Tuan Sekte Fang, cepatlah. Bunuh binatang kecil ini. Cepat. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang. Master Sekte Fang yang baru tiba dan pembangkit tenaga listrik di belakangnya langsung bereaksi, dan tepat saat mereka akan melakukannya, langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya terdengar di belakang mereka. Jian Suesen sangat gembira. Sekte lain dengan 100 perintah untuk membunuh ada di sini. Hari ini, apakah itu Chen Ye atau Ye Jitian, sulit untuk terbang. Jian Suesen mengabaikan luka di tubuhnya dan memuntahkan darah, tetapi pada saat yang sama dia tertawa muram. Haruskah aku memanggilmu Ye Jitian atau Chen Ye sekarang? Kamu bisa mengalami keputusasaan sekarang. Dengan harga cedera seriusku, bahkan jika aku kehilangan basis kultivasiku, sebagai ganti nyawa ayah dan anakmu, aku akan menang pada akhirnya. Akan ada semakin banyak sekte di sekitar tempat ini, kamu tidak punya kesempatan. Kamu hanya bisa jatuh di sini. Haha. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Bai Dao bergegas masuk. Memegang pedang panjang, niat membunuh sangat menakjubkan. Menakjubkan. Dikelilingi oleh semua orang. Jian Suesen dan Master Sekte Fang sedikit terkejut ketika mereka melihat begitu banyak pria kuat. Sekte apa yang begitu efisien? Tiba-tiba Jian Suesen melihat orang tua itu menuju. Ini sebenarnya Wan Jianzong. Namun, Wan Jianzong agak jauh dari sini, bagaimana dia bisa tiba begitu cepat? Dia tidak banyak berpikir, menelan seteguk darah, dan berkata dengan serius, Sekte Master Ling, Anda dan Sekte Wan Jian Anda memiliki hati, dan Anda datang begitu cepat. Dengan bantuan Anda, Ye Jitian ini pasti akan mati. Master Sekte Fang, Sekte Master Ling, kamu akan berubah ketika kamu terlambat, cepat dan bunuh binatang kecil ini. Master Sekte Fang mengangguk, tepat ketika dia akan bergerak, dia menemukan ada pedang tambahan di lehernya. Orang yang menembak adalah sesepuh Wan Jianzong berjubah emas. Apa-apaan ini? Tepat ketika Master Sekte Fang dan Jian Sui ragu, Master Sekte Wan Jianzong melangkah maju, mendatangi Chen Ye, dan langsung berlutut. Wan Jianzong Ling Yundu, temui tuannya. Setelah itu, 100 pria kuat Wan Jianzong berlutut bersama. Raungan yang mengejutkan bergema. Sen Sixi, lihat guru. Murid, lihat guru. Roh jahat yang tak terlihat menyelimuti penonton. Keyakinan dari Wan Jianzong. Bab 703. Pada saat ini, udara tampak membeku. Seluruh dunia terdiam. Gema kata, guru, bergema di dunia. Untuk waktu yang lama. Saya melihat 100 orang berlutut serempak, sepotong kegelapan. Gambar ini cukup untuk mengejutkan mata. Ini Wan Jianzong. Meskipun Wan Jianzong bukan sekte yang kuat di Kunlun Su, tetapi di antara banyak sekte, 50 besar benar-benar peringkat. Jika berbicara tentang Kendo, Wan Jianzong sudah cukup untuk memenangkan 10 besar sekte Kendo. Ini adalah eksistensi seperti itu, tetapi pada saat ini, mereka semua berlutut. Apa-apaan ini? Kuncinya bahkan Ling Yundu, Master Sekte Wan Jianzong. Pedang Ling Yundu mengerikan, hatinya sombong, dan dia biasanya berbicara dengan dingin kepada orang lain. Di Kunlun Su, dia juga terkenal dengan temperamennya yang keras kepala. Orang seperti itu benar-benar berlutut di hadapan pemuda di depannya. Master Sekte Fang dan lusinan orang di belakangnya menahan napas dan bahkan menggosok mata mereka. Ini seperti mimpi. Kuncinya adalah bahwa semua ini terjadi terlalu ilusi. Beberapa bahkan menyelipkan pedang dengan lembut di lengan mereka.
Sensasi kesemutan sangat jelas. Ini nyata. Mendesis. Kerumunan menghirup udara dingin, dan mata mereka tertuju pada pemuda yang dingin dan sombong itu. Pria muda itu penuh dengan bekas luka, tetapi dia berdiri seperti pohon pinus, postur yang tiada taranya. Mata itu seperti bintang yang dingin, sekali disentuh, itu membunuh. Ini adalah Ye Jitian yang membuat Sekte Kunlun Su takut. Wajah Jian Suesen sangat jelek, dan sekarang dia tidak bisa menolak sama sekali. Saya pikir Wan Jianzong ada di sini untuk mengepung dan menekan Ye Qilian. Sekarang sebenarnya berdiri di sisi Ye Jitian. Menguasai. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 20-an menjadi penguasa Wan Jianzong? Mustahil. Jian Suesen dengan paksa menelan seteguk darah, menatap Ling Yundu, yang setengah berlutut, dan bertanya, Tuan Ling, kamu. Apakah kamu yakin kamu tidak salah, putra ini adalah tuanmu? Usianya diperkirakan untuk dapat diterima. Jadilah cucumu. Ling Yundu masih menundukkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, darah pedang itu berat, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Setelah berbicara, dia memandang Chen Ye dan berkata dengan hormat, Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Chen Ye melihat ratusan orang yang berlutut dan tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ini cara yang ditinggalkan Chen Tianli di Kunlun Su? Meskipun Wan Jianzong bukan sekte top, itu sudah cukup untuk bersaing dengan semuanya saat ini. Mungkinkah Chen Tianli tidak mengenal Nabi dan sengaja mengatur bagian ini? Dia tidak lagi memikirkannya, dan melambaikan tangannya dengan ringan, bangun. Dengan kalimat seperti itu, semua orang di Wan Jianzong berdiri, seperti lembing, dengan mata dingin. Itu Tuan. Geser. Rapi sampai ekstrim. Pada saat yang sama, niat membunuh yang tak terlihat menutupi hati semua orang. Hanya pada saat inilah Master Sekte Fang dan Jian Suesen benar-benar yakin bahwa Ye Xitian benar-benar penguasa Wan Jianzong. Kalau tidak, Sekte tidak mungkin bercanda tentang hal semacam ini. Intinya adalah ini sama sekali tidak logis. Mungkinkah Ye Jitian ini sama sekali bukan pemuda, dan akarnya juga disamarkan? Identitas aslinya adalah Master Hebat Wan Jianzong. Kekuatan besar dari zaman kuno hingga sekarang. Semakin keduanya memikirkannya, semakin besar kemungkinannya, jika tidak, Ye Jitian tidak akan dapat mencapai efek ini sendirian. Dan ini juga bisa menjelaskan mengapa kekuatan Ye Jitian berfluktuasi. Ada begitu banyak senjata ajaib yang menantang surga padanya. Master Sekte Fang merasakan niat membunuh di belakangnya, dan tahu bahwa mustahil untuk mengalahkan Ye Qilian di depan Wan Jianzong hari ini. Dia hanya bisa menangkupkan tangannya dan tersenyum dan berkata, Senior Ye, aku benar-benar minta maaf. Sekte ini mendengarkan kebohongan Jian Suesen, jadi dia membuat langkah gegabah. Karena semua ini adalah kesalahpahaman, aku akan mengambil murid sekte itu. Dan pergi. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak pergi, tidak akan ada kesempatan. Ayo pergi. Master Sekte Fang melambaikan tangannya, baru saja akan berbalik dan pergi, tetapi menemukan bahwa 10 tetua Wan Jianzong menghalangi gerbang aliansi darah. 10 pedang panjang ditawarkan, menunjuk langsung ke arah mereka. Tidak akan memberi jalan sama sekali. Sekte Master Ling, kamu. Master Sekte Fang memandang Ling Yundu dan pura-pura terkejut. Ling Yundu mendengus dingin dan melepaskan kesombongannya, maaf, tidak ada yang bisa pergi tanpa perintah guru. Master Sekte Fang terkejut dan wajahnya menjadi gelap, Ling Yundu, apakah kamu sudah bertindak terlalu jauh? Aku tidak ada hubungannya dengan tuanmu, dan aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah kamu masih ingin menahanku di sini selamanya? Ling Yundu mengabaikannya, tetapi memandang Chen Ye dan berkata dengan ringan, Tuan, bagaimana Anda berurusan dengan orang-orang ini? Chen Ye menyipitkan matanya sedikit, dan melirik semua orang. Sejauh garis pandang, banyak orang mundur. Ketakutan tidak datang dari kekuatan Chen Ye, tetapi identitas di balik Chen Ye. Bahkan Ling Yundu harus memanggil guru, bagaimana orang seperti itu bisa menyinggung. Langsung. Suara Chen Ye jatuh ringan, seolah memberi semua orang penangguhan hukuman. Kemudian, dia berjalan menuju Jian Suesen, setiap langkahnya seperti langkah kaki kematian. Segera, dia berhenti dan memandang Jian Suesen dengan merendahkan, kamu telah menjebak ayahku, apakah kamu tahu sesuatu? Ceritakan semua yang kamu tahu, dan aku mungkin memberimu cara yang baik untuk mati. Jian Suesen sangat jelas,
dia benar-benar dikalahkan dalam pertempuran ini. Tapi sebagai pemimpin aliansi darah, dia secara alami tidak akan menyerah. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak peduli apakah kamu Chen Ye atau Ye Jitian. Aku tahu rahasiamu. Aku selalu ingin menentukan hubungan antara kamu dan keluarga Kunlun Suye. Sekarang saya benar-benar yakin bahwa Anda harus berhubungan dengan keluarga Kunlun Suye. Kau pikir membunuhku akan mengakhiri segalanya? Mimpi. Ketika darah keluarga Kunlun Suye masih mengalir dalam darahmu, masalah ini tidak bisa berakhir dengan baik. Skynet sangat besar, selain aliansi darahku, seseorang telah menemukan rahasiamu. Bahkan keluarga Kunlun Suye telah menemukannya. Kamu dan Ye Tianzeng ditakdirkan untuk terlantar sepanjang hidup mereka, dan kamu tidak pernah tahu kapan mimpi buruk akan datang. Ye Jitian, karena kamu ingin tahu, aku mungkin juga memberitahumu. Ketika kakekmu melarikan diri dari Kunlun Su, dia mengambil sesuatu yang tidak seharusnya dia miliki. Benda ini adalah hal jahat yang ditekan oleh keluarga Ye Kunlun Su, meskipun tidak seseorang dapat membuka rahasia di dalam. Tapi tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengambilnya. Sepertinya rahasia dari hal jahat ini pasti sudah kamu pecahkan. Sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Ada Wan Jianzong di belakangmu, iya. Kekuatanmu misterius dan tidak terduga, iya. Tapi kamu bisa melawan keluarga Kunlun Suye, dan kamu bisa melawan kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan. Mendengar kata-kata gila dan keras ini, ekspresi Chen Ye sangat serius. Dia tidak yakin apakah hal jahat di mulut Jian Suesen adalah kuburan reinkarnasi. Tapi dia yakin bahwa bantalan pemakaman reinkarnasi Saku adalah batu hitam yang berasal dari keluarga Ye. Untuk beberapa alasan, kakek mengambil harta keluarga Kunlun Suye. Pedang itu mengarah ke samping. Jika benar seperti yang dikatakan Jian Suesen, dia dan ayahnya mungkin menjadi sasaran kekuatan dalam kegelapan. Bab 704. Adapun mengapa pihak lain tidak muncul atau melakukan sesuatu, pasti ada alasannya. Mungkin tidak pasti, atau mungkin kinerja mereka tidak di mata mereka. Untungnya, ketika dia meledakkan kekuatannya di Kunlun, dia dalam identitas Ye Jitian. Orang-orang itu tidak tahu bahwa Ye Jitian adalah dia. Jika tidak, kekuatan yang bersembunyi di kedalaman mungkin sudah dimulai. Pada saat ini, Chen Ye sepertinya merasa ada permainan catur kuno di depannya, dan dia adalah bidak catur. Setiap langkah tren akan memengaruhi segalanya. Mengapa kakek meninggalkan Kunlun Su, dan dia bahkan lebih ditempatkan di Tiongkok? Dan mengapa Anda harus memberikan kuburan reinkarnasi untuk diri Anda sendiri? Semua ini, mungkin hanya keluarga Ye yang memiliki jawabannya. Ketika dia menginjakkan kaki di Gunung Jiangdao, dia bertemu dengan hantu kakeknya, tetapi kakeknya tidak menjelaskan terlalu banyak hal dengan jelas. Tapi kakek meninggalkan beberapa kata yang sangat penting. Chen Ye, kita akan bertemu lagi. Sebelum kamu pergi ke Kunlun Su, kamu harus menemukan seorang lelaki tua bernama Guo Haiyun. Ada sesuatu tentang lelaki tua ini milikmu. Dia adalah sahabatku, dan dia akan membantumu melawan beberapa hal. Chen Ye telah melihat Guo Haiyun itu, tapi sayangnya dia menghilang sebelum dia sempat bertanya. Semua petunjuk tentang pemakaman reinkarnasi dan keluarga Ye saat ini ada di Guo Haiyun ini. Dia masih ingat bahwa ketika tablet batu jatuh ke dunia fana dan diakuisisi oleh keluarga Ye, ada tulisan di atasnya, waktu, tempat, dan namanya, Chen Ye. Hanya saja teksnya telah disegel, dan keluarga Ye tidak menyadarinya pada saat itu. Tetapi kakek ditemukan karena dia melanggar semacam batasan. Kemudian atur gambaran besarnya. Nenek moyang keluarga Ye mengandalkan hal-hal di luar alam, dan kecepatan kultivasi mereka sangat cepat, dan garis keturunan mereka terbangun. Beberapa orang di keluarga Ye mengkhianati keluarga Ye demi keuntungan. Berantakan. Orang-orang kuat dari keluarga Ye mempertaruhkan hidup mereka untuk melawan, tetapi pada akhirnya mereka mengalami kemunduran. Nenek moyang keluarga Ye dipenggal tanpa ampun, dan dunia luar bersama-sama ditempati oleh banyak sekte dan keluarga di Kunlun Su. Batu-batu besar dibagi, prasasti dijarah, dan bahkan keluarga Ye bertahan dalam nama saja, dan sekarang hanya satu dari agunan keluarga Ye yang tersisa untuk berjuang. Tetapi mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa hal terpenting di luar domain adalah batu hitam di tengah. Bahkan jika Kunlun Su hanya memiliki agunan keluarga Ye, itu tidak boleh diremehkan. Beberapa dekade yang lalu, keluarga Kunlun Su Ye sekuat awan, tetapi tidak seorang pun kecuali kakeknya yang bersikeras pada keyakinannya.
Legenda zaman kuno tidak lagi, mereka menganggap hal-hal di luar wilayah yang jatuh di luar pintu keluarga Ye sebagai hal-hal jahat, dan nama Chen Ye adalah bintang kesepian di mata mereka. Kata Chen Ye telah menjadi tabu di keluarga Ye, dan bahkan merupakan aturan bahwa tidak ada anak dari keluarga Ye yang dapat memiliki kata Chen mulai sekarang. Mereka selalu percaya bahwa keluarga Ye berubah dari kemakmuran ke penurunan karena nama ini. Jika dia benar-benar mengatakan itu, dia pasti tidak akan diterima oleh keluarga Ye. Dia tidak biasa. Juga, karena kakek mengambil hal-hal jahat, mengapa keluarga Kunlun Suye tidak meminta pertanggungjawabannya dan mengambilnya kembali dari Tiongkok? Sebaliknya, tampaknya menyetujui segalanya. Mungkinkah mereka ingin hal-hal jahat meninggalkan keluarga Ye? Bahkan setelah kecelakaan kakek tahun itu, orang-orang dari keluarga Kunlun Suye mengambil abu kakeknya. Banyak hal yang digabungkan dan bahkan bertentangan. Chen Ye mengerutkan kening, dan satu-satunya penjelasan adalah bahwa keluarga Kunlun Suye saat ini memiliki dua kekuatan. Satu berdiri di belakang kakek, dan yang lainnya menjadi penghalang, dan itu juga merupakan alasan utama kakek meninggalkan rumah Kunlun Suye. Tanpa berpikir lagi, Chen Ye menatap Jian Suesen dan berkata, "Apa lagi yang kamu tahu? Mari kita katakan bersama." Jian Suesen tahu bahwa dia tidak bisa hidup, jadi dia melirik Chen Ye dengan muram, dan berkata, "Aku masih punya rahasia, tetapi hanya kamu yang tahu, kamu bisa datang ke sini." Mata Chen Ye sedikit menyipit, dan dia memiliki firasat buruk, tetapi dia masih sedikit lebih dekat. Tepat ketika dia hanya 10 cm dari Jian Suesen, tangan penuh darah Jian Suesen langsung meraih kaki Chen Ye. "Wah, bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu kembali." Haha. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Jian Suesen tampaknya berubah menjadi magma, dan perasaan berapi-api menghantam. Tubuhnya terus membesar. Meledakkan. Wajah Ling Yundu sangat berubah. Penghancuran diri orang kuat seperti Jian Suesen bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh guru. "Tuan, menyingkir." Saat dia hendak bergegas, dia melihat Chen Ye mengulurkan tangannya dengan mata acuh tak acuh. Kemudian jari-jarinya terjepit, dan seberkas cahaya melilit telapak tangannya. Napasnya halus, seperti peri. Ling Yundu berhenti tanpa gerakan apapun. Dia memilih untuk percaya pada guru, karena pihak lain dapat menjadi murid Master Pedang Wandao, dia secara alami memiliki kekuatan. Dan pada saat ini, ekspresi Jian Suesen sangat ganas. "Haha, aku bisa membawa Ye Jitian, yang ditakuti oleh banyak orang di Kunlun, ke neraka, ini perjalanan yang berharga. Beri aku ledakan." Setelah kata-kata itu jatuh, Jian Suesen menembakkan cahaya yang menyilaukan ke seluruh tubuhnya, dan energi yang terkumpul tiba-tiba dilepaskan. Energi ini sangat ganas sehingga tidak dapat bersaing dengan alam Raja Suci. Di matanya, anak ini pasti akan mati. Dan pada saat energi akan melahap Chen Ye, transmisi suara Chen Ye jatuh ke lautan kesadaran di mana darah pedang akan menghilang. "Maaf, sempoa Anda mungkin salah. Saya memiliki seorang master. Namanya Lin Qingxuan. Dia adalah seorang praktisi medis yang menguasai seni bela diri." Suaranya seperti suara guntur, dan meledak di lautan kesadaran tempat darah pedang tenggelam. Mata Jian Suesen melebar. Benar-benar menyeramkan. Hanya karena satu nama, Lin Qingxuan. Di zaman kuno, mitos Lin Qingxuan bergema di seluruh Kunlun Su. Pada saat itu, seni bela diri tidak dihormati. Tapi cara medis dihormati. Lin Qingxuan menginjak tanah, dan para ahli seni bela diri mundur 100 kaki. Poin kuncinya adalah bagaimana anak ini bisa mendapatkan biografi asli Lin Qingxuan. Di sudut penglihatannya, dia melihat telapak tangan Chen Ye ditampar. Sinar penutup cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Aura penghancuran dirinya sendiri benar-benar menghilang. Seolah terikat oleh kekuatan kuno. Apakah ini cara pengobatan? Dia seharusnya sudah memikirkannya sejak lama, jarum perak yang melukai dirinya sendiri dengan serius adalah teknik medis. Tidak dapat memikirkan darah pedang, kekuatan tak terlihat bergetar di tubuhnya. Dalam kepanikan, tubuh itu meledak dan berubah menjadi kabut darah di tempat. Semua tenang. Ada cahaya keemasan di seluruh tubuh Chen Ye, dan tidak setetes darah pun menodai pakaian kasual Chen Ye. Melihat adegan ini, semua orang terdiam. Ini adalah obat. Master bahkan menguasai cara medis zaman kuno. Ling Yundu dan murid-murid Wan Jianzong terengah-engah. Kekuatan Master mewakili kekuatan Wan Jianzong.
Dengan master seperti itu, berarti Wan Jianzong memiliki payung ekstra. Meskipun Shizun hanyalah alam yang luar biasa sekarang, mereka percaya bahwa orang kuat di belakang Shizun pasti akan membuat Shizun melangkah ke langit. Kalau tidak, bagaimana bisa ada prestise Ye Jitian? Bab 705. Setelah Chen Ye melakukan semua ini, dia berbalik dan melihat sekte Master Fang dan lusinan pembangkit tenaga listrik di belakangnya. Secara alami, dia tidak akan membiarkan kelompok orang ini pergi. Jika tidak ada Wan Jianzong, saya khawatir dia akan mati di bawah pedang kelompok orang ini. Dia bukan orang yang baik, dan hal terakhir yang harus dimiliki Kunlun Su adalah kebaikan. Ling Yundu. Tuan, muridnya ada di sini. Ling Yundu maju selangkah dan membungkuk. Chen Ye berhenti selama beberapa detik, dan kemudian beberapa kata perlahan jatuh di udara, kecuali para murid Wan Jianzong, tidak satu pun. Ya Tuan. Ling Yundu berdiri, pedang panjang itu terlempar, dan niat membunuh yang dingin menutupinya. Haus darah. Gila. Tapi wajah sekte Master Fang sangat berubah, dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak melakukan apa-apa, tetapi nasibnya ditentukan oleh kata-kata seorang anak kecil. Tidak ada yang tersisa, nafas yang luar biasa. Dengan kapak raksasa di tangannya, dia menatap Chen Ye, Ye Jitian. Apa-apaan kamu berani menyentuhku. Tepat saat dia hendak menebas Chen Ye dengan kapak, Ling Yundu dan beberapa tetua Wan Jianzong diam-diam jatuh dengan angin kencang dan hujan. Angkat pedang. Wan Zhang Jianmang melahap segalanya. Murid-murid Wan Jianzong itu juga berubah menjadi bayangan, seperti binatang buas raksasa yang menyapu kerumunan. Pada saat ini, hanya cahaya pedang dan darah yang tersisa di dunia. Wajah mengerikan sekte Master Fang ditusuk oleh pedang. Setelah tenang, mayat dan darah berkabung di mana-mana. Seluruh aliansi darah telah berubah menjadi kota mati. Hanya karena seorang pemuda. Chen Ye melihat pemandangan di depannya, acuh tak acuh, dia menutup matanya, dan naga darah di tubuhnya keluar. Melahap semua pembunuhan dan darah. Ini adalah tonik terbaik untuk naga darah. Chen Ye menemukan bahwa kali ini, naga darah itu beberapa kali lebih besar, dan napasnya penuh amarah. Lain kali naga darah keluar, penglihatan langit dan bumi hanya akan lebih menakutkan. Membunuh Dao Jun pernah mengatakan kepadanya bahwa alih-alih mengatakan bahwa kuburan reinkarnasi adalah kartu asnya, lebih baik mengatakan bahwa naga darah adalah kartu asnya yang sebenarnya. Ketika naga darah berubah menjadi 100 kaki dan menyublimkan esensi, ia menjadi penguasa langit dan bumi. Naga itu meraung, mengguncang Kyushu. Naga itu meraung, menghancurkan gunung dan sungai. Tentu saja, semua ini masih jauh dari Chen Ye. Ling Yundu, yang terluka ringan, dan banyak pembangkit tenaga listrik Wan Jianzong datang ke Chen Ye. Tuan, untungnya tidak dipermalukan, tidak satu pun. Ling Yundu sedikit meremehkan tuan muda seperti itu, tetapi ketika Chen Ye menunjukkan cara pengobatan dan mengatakan bahwa dia tidak akan tinggal, dia tahu bahwa tuannya pasti tidak akan mati. Jika orang yang tegas seperti itu muncul, itu akan mengganggu situasi keseluruhan dari seluruh Kunlun Su. Mungkin kekuatan master dapat membuat Wan Jianzong maju puluhan langkah, dan bahkan menjadi sekte top. Ada terlalu banyak sekte kuat di Kunlun Su, dan Wan Jianzong selalu ingin menjadi 10 sekte teratas, tetapi ternyata jaraknya sangat jauh. Pada saat ini, ada harapan mutlak. Chen Ye mengangguk, mengeluarkan beberapa pil obat, dan melemparkannya ke Ling Yundu. Anda menerima pil obat ini, yang akan membantu meringankan cedera. Ling Yundu melihat pil obat di tangannya dan bernapas dengan cepat, terima kasih, Tuan. Ngomong-ngomong, Guru, 2 sekte Kunlun Su telah benar-benar menghilang hari ini. Jika seseorang yang memiliki hati memeriksanya, kemungkinan besar guru akan ditemukan. Jika tidak, Wan Jianzong kami mengumumkan kepada publik bahwa Wan Jianzong dan keduanya sekte akan ditemukan. Jika ada konflik di pintu, ini akan menghancurkan sekte, bagaimana? Chen Ye menggelengkan kepalanya, matanya menemukan sesuatu, dia mengambil bunga prem, dan meletakkannya di tempat Jian Suesen dan Master Sekte Fang jatuh. Setelah itu, dia berkata, kamu tidak perlu disalahkan, terserah pada seseorang yang tidak ada. Ling Yundu mengerutkan kening, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Sen Sixi, yang tidak berbicara sepanjang waktu, tiba-tiba berkata, bukankah cabang bunga prem ini yang ditampilkan Ye Jitian dengan terkenal di pavilion harta karun Kunlun Sui? Tuan, apakah Anda berencana untuk menggunakannya?
Beritahu semua orang bahwa aliansi darah dan Zhen Haizong sama-sama dihancurkan oleh Ye Jitian. Ye Jitian sendiri adalah mimpi buruk banyak sekte di Kunlun Su. Dengan cara ini, sebagian besar sekte Kunlun Su akan tenggelam dalam bayang-bayang Ye Jitian. Tidak hanya itu, ini lebih seperti sinyal yang dikeluarkan Ye Jitian untuk perintah pengejaran 100 sekte. Siapapun yang berani mengejar dan membunuh Ye Jitian lagi, aliansi darah dan Zhen Haizong akan menjadi satu-satunya yang akan berakhir. Guru, tinggi, sangat tinggi. Ling Yundu dan banyak murid Wan Jianzong tiba-tiba menyadari hal ini. Hati bahkan lebih dikagumi. Pendorong ini sangat sempurna. Tanpa kepemimpinan aliansi darah, diperkirakan sekte yang tersisa pasti tidak akan mencari Ye Jitian dengan cara apapun. Ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Ling Yundu berkata lagi, karena itu masalahnya, apakah kamu ingin kembali ke sekte Wan Jian bersama kami? Chen Ye menggelengkan kepalanya, saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, Wan Jianzong, saya secara alami akan pergi, tetapi tidak sekarang, Anda harus kembali ke sekte. Jika sesuatu terjadi, saya pasti akan memberitahu Anda hanya perlu bersembunyi di kegelapan. Ling Yundu mengangguk, dan hanya ingin pergi, tapi Chen Ye menghentikan Ling Yundu lagi. Setelah itu, dia menunjuk alis Ling Yundu, dan aliran informasi mengalir dalam sekejap. Detik berikutnya, Ling Yundu sangat gembira. Jalan 10.000 pedang. Ini adalah keterampilan bela diri yang telah lama hilang dari Wan Jianzong. Guru benar-benar menyerahkan hal yang begitu berharga kepadanya. Menguasai. Ling Yundu sangat bersemangat. Chen Ye melepaskan tangannya dan memerintahkan, sekarang kamu adalah kekuatan pertama Chen Ye saya di Kunlun Su. Kedua seni bela diri ini cocok untuk sekte Wan Jian Anda, itu harus menjadi hadiah dari dewa, jika Anda kuat, itu berarti the dewa itu kuat. Cari aliansi darah lagi untuk memastikan tidak ada yang salah. Petik 2. Terima kasih Tuan. Tubuh Ling Yundu gemetar, dia berdiri, menatap Chen Ye dalam-dalam dan memimpin murid-murid Wan Jianzong menuju aula aliansi darah. Chen Ye, di sisi lain, menatap ayahnya yang tidak sadar, tidak lagi ragu-ragu, menarik pedang pembunuh naga Wentian, dan melemparkannya ke kuburan reinkarnasi. Kemudian dia meletakkan ayahnya di belakang punggungnya, ayah, aku akan mengantarmu pulang. Ayah dalam bahaya sekarang dan harus segera diobati. King Xuanfeng memiliki ramuan dan energi spiritual terbaik, yang tidak diragukan lagi merupakan kunci untuk menyelamatkan ayahnya. Setelah Chen Ye dan Ye Tianzeng pergi, semua orang di Wan Jianzong juga keluar. Ling Yundu tidak nyaman, dan bahkan menggunakan sihir untuk mencari radius 10 mil. Tanpa kehidupan, semua orang harus mati. Setelah itu, Ling Yundu pergi bersama Wan Jianzong. Alun-alun aliansi darah sunyi senyap, hanya lautan darah dan bunga prem centil yang tersisa. 3 jam kemudian, sebuah altar di tanah tersembunyi aliansi darah. Di altar, 11 sarkofagus. Salah satu sarkofagus merah di tengah bergetar liar. Bang! Tutup sarkofagus tiba-tiba pecah. Seorang pria berlumuran darah tiba-tiba membuka matanya. Matanya merah dan dingin. Dengan pembunuhan tak berujung. Perlahan-lahan, pria di sarkofagus itu bangkit, melihat sekeliling, dan menepuknya dengan ringan. Sisa sarkofagus benar-benar menghilang. Bahkan altarnya menjadi reruntuhan. Pria itu melirik tangannya dengan heran, dengan ekspresi muram, kekuatanku. Bagaimana bisa menjadi seperti ini?